Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ayahanda Dr. Muhammad Hidayatul Wahid, MA, yang juga selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian juga sama-sama kita hormati, kita banggakan abang kita, Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Pusat, Bang Faris Royan M. Khalifah, yang juga selaku pemimpin kita dalam keseharian. Bapak Ustadz, Bapak penceramah, narasumber yang sangat kami hormati. Sangat menarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi dengan tema Pancasila, perjuangan para ulama. Nah, ini memang dalam perjalanan sejarah kita lihat sangatlah banyak pahlawan dan ulama yang telah berperan aktif, kemudian sangat mempertaruhkan bahkan tidak hanya darah tapi nyawa juga untuk bisa menegakkan NKRI ini. Namun dalam perjalanan pembangunan sejarah bangsa dan negara ini tentu saja kita lihat masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, sehingga memang banyak hal-hal yang harus kita kritisi, bahkan kita juga harus ikut berperan aktif mengambil andil dan peran dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Kebetulan juga sehari-hari kami di Kementerian BUMN, sehingga memang kami melihat secara langsung bagaimana praktek-praktek birokrasi kenegaraan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Baik, Ayahanda Hidayatul Wahid yang sangat kami hormati, pertanyaan kami, menurut Ayahanda, bagaimanakah sikap terbaik kami yang harus kami lakukan dalam rangka satu, beraktivitas membangun negara ini, yang kedua, bersikap terbaik juga terhadap beberapa kawan-kawan dan sahabat kita yang memang dalam hal ini mungkin berseberangan opini, berseberangan pendapat. Misalnya dalam hal menegakkan kebenaran, kemudian melawan kemudaratan misalkan. Nah, ini kita sering juga berhadapan dengan sahabat-sahabat kita sendiri. Nah, dalam keseharian menurut Ayahanda penceramah, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap sahabat-sahabat kita sendiri yang dalam hal ini kurang mendukung dalam kita melakukan aktivitas kebaikan atau coba melakukan kebenaran. Apakah ada di sisi aspek religi misalnya berdakwah atau syiar, tapi memang dalam hal-hal yang umum secara general pun mereka sepertinya kurang mau mendukung kita dalam rangka coba menegakkan kebenaran ini. Jadi demikian saja pertanyaan dari kami, Ayahanda. Kami akhiri, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini makin malam makin seru nih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi gimana nih kita dalam beraktivitas sementara ada teman-teman kita yang tidak jalan, tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kita harus bagaimana gitu. Ya, pertama tentang beraktivitas, kalau babnya adalah kita mengira bahwa kita baru bisa beraktivitas kalau semua kawan-kawan kita baik-baik saja, itu berarti kita nunggu nanti kalau sudah masuk surga, Bang. Kalau sudah masuk surga, nah barulah di surga itu semuanya serba baik, nggak ada lagi yang bermasalah. Tapi kalau kita masih di dunia, ya inilah dunia. Memang isinya bukan semuanya adalah malaikat, tapi juga isinya bukan semuanya adalah setan gitu ya. Kawan-kawan kita adalah manusia seperti kita juga. Mungkin suatu ketika dia mempunyai sikap yang membuat kita tidak nyaman. Nah, disitulah pentingnya tadi yang saya sebutkan setelah bagaimana mereka begitu bijak,
Gimana mereka tidak lelah untuk kemudian terus memperjuangkan kebaikan-kebaikan, sekalipun ya ada saja pengkhianat, ada saja yang tidak suka, ada saja yang kemudian berbeda pendapat, tapi mereka tidak lekas putus asa dan kemudian hanya karena ada yang beda dengan kita, kemudian kita tidak mau beraktivitas dan atau aktivitas kita tidak mau kita samakan dengan yang lain, dan kemudian kita memisahkan diri, kita melakukan melakukan uzlah gitu ya, melakukan alienasi diri, enggak. Jadi kalaupun ada saudara-saudara kita yang aktivitasnya tidak sama dengan kita dan atau tidak mendaki aktivitas kita, menurut saya kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah baik dan benar, di kantor kita juga baik dan benar sesuai dengan program dari kantor, sesuai program dengan organisasi, ya laksanakan saja terus. Ya. Nah, jadi jangan karena yang lain tidak menyukai aktivitas kita, kemudian kita malah berhenti, padahal yang kita lakukan adalah baik. Jangan karena yang lain melakukan aktivitas yang buruk, kemudian kita bukannya mengkoreksi mereka, malah kita ikut-ikutan dengan mereka. Jadi yang kedua juga adalah tidak perlu ikut-ikutan dengan aktivitas mereka yang bermasalah itu. Karena hakikatnya mereka tidak bisa maksa kita kok. Kalau kita nggak mau, nggak akan jadi. Misalnya ada kawan-kawan kita di kantor maupun juga di organisasi, kemudian ternyata terlibat dengan narkoba. Nggak bisa mereka maksa kita untuk ikut terlibat narkoba. Kalau kita tidak mau, nggak akan terlibat. Demikian juga dengan kejahatan lingkungan, demikian juga dengan penjambret, dengan kegiatan-kegiatan yang berjudi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau, nggak bisa mereka maksa. Mabok-mabokan, kalau tidak mau, nggak bisa dipaksa oleh mereka. Nah, jadi ibarat karena ungkapan ya, bertepuk sebelah tangan itu kan nggak bisa. Masa bertepuk gini kan nggak bisa. Kalau bertepuk ya harus sebelah tangan. Tapi kalau yang satu nggak mau bertepuk, ya nggak jadi itu bertepuk. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan kita, kemudian mereka tidak mau kita beraktivitas, ya jangan ikut-ikutan dengan mereka, kemudian kita tidak beraktivitas. Tapi lanjutkanlah aktivitas kita yang tidak baik itu. Nah, untuk kemudian mengkomunikasikan kepada mereka, ya bisa dengan cara yang mungkin kalau itu adalah teman kita bisa dengan sambil bercanda atau dengan pendekatan kekeluargaan, yang omongan yang baik, dialog yang baik. Kalaupun kita tidak bisa, kita bisa minta kepada mungkin atasan dia, mungkin seniornya, supaya kemudian menasehati. Kalau dia nggak mau juga, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan kemudian karena sahabat kita tidak nyaman dengan kita, kemudian kita menghentikan aktivitas. Pada aktivitas itu baik, pada aktivitas sesuai dengan program kantor, pada aktivitas itu bermanfaat, pada aktivitas itu, apalagi terkait dengan agama, aktivitas ke masjid misalnya, baca Al-Quran misalnya, sholat di masjid misalnya, kemudian ada teman kita yang nggak nyaman, kemudian kita tidak enak, akhirnya malah tidak sholat, ya nggak betul. Ya kita lanjut aja sholat. Kemudian bahwa saudara kita tidak suka, ya kita ajak bicara. Ya, kita ajak bicara dengan baik-baik, dengan ungkapan yang baik, dengan dialog yang baik, dengan rasionalitas yang baik. Bisa juga kita minta kepada mungkin tadi seniornya, mungkin atasannya, mungkin orang yang dihormati. Kalau nggak bisa juga, ya sudah. Kalau itu bukan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, ya sudah kita doakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau itu pelanggaran hukum, ya bisa saja kemudian misalnya tadi mengajak untuk merampok, misalnya mengajak untuk mabok-mabokan, mengajak berjudi, mengajak untuk melakukan kejahatan moral, kejahatan lingkungan. Ya kalau dia nggak mau diingatkan, ya boleh saja dilaporkan kepada polisi atau kepada penegak hukum. Ya itu sisi tentang bagaimana kalau kemudian saudara-saudara kita tidak buat kita nyaman dalam konteks beraktivitas. Tapi juga sesungguhnya bisa juga untuk kemudian melakukan bagaimana agar kita juga tetap bisa melanjutkan kegiatan kita, tapi sekaligus juga mengingatkan mereka. Seringkali ya sesama teman kita pastilah kemudian mengenali tentang karakternya, latar belakangnya. Nah, seringkali kemudian seseorang melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman dan atau dia kemudian tidak nyaman dengan kita, kadang-kadang karena karakternya yang bermasalah itu. Mengenali karakter mereka untuk kemudian menyelesaikan masalah dengan mereka juga menjadi hal yang dipentingkan. Tapi yang paling utama menurut saya sekali lagi adalah jangan kemudian hanya karena ada yang tidak suka, kemudian kita berhenti dari melakukan kegiatan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan aturan kerja di kantor.
kalau ada yang mengajak untuk melakukan kejahatan, ya tadi ingatkan dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau kemudian mereka tetap saja melakukan kejahatan, ya kalau bisa kita ingatkan, ya kita ingatkan dengan cara yang dimungkinkan. Tapi kalau tidak bisa diingatkan, ya jangan kita kemudian menjadi tidak melanjutkan kegiatan yang baik, atau malah ikut-ikutan dengan mereka melakukan kegiatan yang jahat. Ya, kalau dulu Rasulullah pernah menyampaikan unsur akhaka dzaliman aw madluman, bantulah saudaramu itu, bersamalah dia, baik dia adalah mendolimi maupun didolimi. Para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, kalau dia didolimi kita bantu, wahai Rasulullah, kita dampingi, wahai Rasulullah. Tapi kalau dia mendolimi, bagaimana mungkin kami membersamai dia dan bantu dia? Rasulullah menyampaikan, kuffau an dzulmi tansuruhu, hentikanlah dia dari berbuat dolim, dari berbuat jahat. Dengan cara itu Anda membantu dia supaya tidak berlanjut-lanjut berbuat kejahatan. Demikian Pak, terima kasih.